Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين, ikhwani wa akhwati fillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di rumah Allah ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, yakni dengan melaksanakan salat berjamaah. Kemudian insyaallah kita lanjutkan dengan mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Karena orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman ibn Affan, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Jadi mempelajari Al-Quran di sini umum, Pak. Tidak hanya sebatas mempelajari cara membaca. Itu juga termasuk mempelajari Al-Quran, namun itu level dasar. Termasuk mempelajari Al-Quran adalah mempelajari bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Arab itu, Pak, kita belajar bahasa Arab, kita niatkan untuk memahami Al-Quran. Ini termasuk dalam hadis ini. Ini termasuk dalam hadis man ta'allama Al-Quran. Termasuk mempelajari tafsirnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk itu ya. Maka orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang melalaikan Al-Quran, ini diantaranya lalai dari mempelajari cara membaca, lalai dari memahami maknanya. Jadi kalau ada hari ini, Pak, orang di rumahnya tidak ada terjemahan Al-Quran sehingga gak paham dia yang dibaca. Setiap hari baca Al-Quran satu lembar, Pak, namun tidak paham apa yang dibaca, kurang dia. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai hidayah, hudan linnas, hudan lil muttaqin. Apa guna petunjuk? Contoh, petunjuk kita punya map, peta. Ini peta harta karun, tapi tidak paham, tidak berguna. Dan Al-Quran itu lebih daripada itu. Al-Quran itu adalah ya hidayah, petunjuk Allah. Kalau kita amalkan Al-Quran, kita akan Allah bimbing dari kesyirikan, dari kesesatan, dari kegelapan. Karena Al-Quran itu sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat yang kedua, kitabun anzalnahu ilaika. Al-Quran itu adalah kitab yang telah kami turunkan kepada engkau Muhammad, litukhrijan nasa minadh. Fungsi Al-Quran itu adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan.
kegelapan seluruh kemaksiatan. Apakah itu kesyirikan, apakah itu kebid'ahan, apa itu kemaksiatan, seluruh kegelapan menuju cahaya tauhid, menuju cahaya sunnah, serta cahaya ketaatan kepada Allah. Kalau tidak paham Pak, bagaimana mungkin Al-Quran bisa mengeluarkan kita dari kegelapan? Makanya Allah mewajibkan untuk kita mempelajari Al-Quran. Ini Bapak Ibu yang Allah rahmati. Ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu, Allah telah memudahkan segala sesuatu kepada kita. Ya. Allah telah memudahkan bagi kita untuk belajar. Tidak bisa offline, online. Bahkan buku-buku sekarang Pak sudah dicetak dalam bentuk PDF, program, aplikasi banyak. Siapa di antara kita yang tidak mau lagi belajar? Karena sarannya sudah begitu mudah. Tadi qadarullah kami lupa bawa buku cepat-cepat ya, lupa bawa kitab. Ternyata di HP ada juga. Ada aplikasinya. Masya Allah, mudah ini Pak ya. Nah, tinggal kita mau lagi menggunakan untuk perkara positif. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada pembahasan kita tafsir ya Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Pada pembahasan yang lalu Bapak Ibu, kita telah membacakan tafsir surah Al-Baqarah ayat 74. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 75 sampai 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم على بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Masyarul muslimin yang semoga Allah rahmati, artinya afatatma'una, apakah kalian berharap, pingin, wahai orang-orang beriman, kata ayyuminu lakum, supaya mereka orang-orang Yahudi tersebut beriman kepada kalian. Wa qad kana fariqum minhum, sungguh sekelompok dari mereka yasma'una kalam Allah, mereka mendengarkan firman Allah. Summa yuharrifunahu, lantas kemudian mereka menyelewengkan kalam Allah tersebut. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Jadi ayat ini Bapak Ibu yang Allah rahmati menceritakan tentang sifat karakter orang Yahudi. Jadi kaum muslimin, para sahabat ketika itu, Rasul dan para sahabatnya berharap, kepingin sekali orang-orang Yahudi itu beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh sebagian orang Yahudi itu, Pak? Mereka paham terhadap ayat-ayat Allah, terhadap kitab asli dari Taurat yang Allah turunkan kepada mereka, namun mereka tahrif, mereka selewengkan maknanya, mereka sembunyikan yang benar-benar. Mereka tahu Rasul itu
utusan Allah, paham mereka. Namun karena hati yang berpenyakit, karena hasad dan kesombongan, mereka menolak kebenaran, mereka sembunyikan. Min ba'di ma aqaluhu, sebelumnya mereka paham, mengerti kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu persis seperti apa yang ada dalam teks Taurat yang asli. Namun setelah itu mereka tahrif. Tahrif itu artinya mereka rubah, baik itu lafaznya maupun maknanya. Mereka selewengkan dari kebenaran. Wa idza laqul ladina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Ini sifat orang Yahudi seperti itu. Qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Jadi Yahudi ini munafik juga Pak ya. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin, kalau seandainya mereka kembali kepada teman-teman mereka, qalu, lantas mereka berkata, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kalian menceritakan, mengatakan apa yang telah Allah jelaskan, Allah telah bukakan kebenaran atas kalian? Jangan sampaikan kebenaran tentang Taurat kepada orang Islam itu. Ya. Kenapa? Liyuhajjukum, kalau seandainya kalian terangkan yang benar, mereka orang-orang beriman itu mereka akan membantah kalian, akan berhujjah bihi, dengan kebenaran itu yang berada di sisi Tuhan kalian. Afala ta'qilun, ngerti nggak kalian? Apakah kalian paham nggak gitu ya? Jadi orang-orang Yahudi ini ya seperti itu Pak. Mereka tahu, jangan sampaikan kebenaran kepada umat Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, ajaran Taurat yang benar itu jangan sampaikan. Karena kalau disampaikan maka kita yang akan mereka hantam katanya. Kemudian Allah mengatakan awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirrun. Apakah mereka tidak mengetahui? Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Allah itu paham, mengerti apa yang disirkan, yang disembunyikan, yang diomongkan oleh orang-orang Yahudi sesama mereka, dan diberitahu oleh Allah kepada nabinya. Nah, ini Yahudi begitulah sifatnya. Jadi kenapa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu menceritakan tentang orang-orang Yahudi supaya kita jangan menyerupai sifat mereka. Ini termasuk sifat orang Yahudi. Jadi sifat orang Yahudi itu suka merubah-rubah kebenaran untuk supaya ya membenarkan hawa nafsu mereka. Jadi kalau ada hari ini Pak, orang yang suka mengotak-atik Al-Quran supaya memuluskan hawa nafsunya, ini sama dengan sifat karakter orang Yahudi. Itu yang pertama. Kemudian sifat orang Yahudi juga munafik. Ketika bertemu dengan orang Islam pura-pura Muslim. Namun ketika mereka sesama kembali kepada sesama Yahudi, barulah tampak aslinya mereka. Jadi orang Yahudi ini Pak hipokrit, ya, bunglon, mutalawin, itu istilah Arabnya, berbeda-beda. Apa namanya itu? Berubah-ubah. Mutalawin, ya, berwarna-warna, yang tidak konsisten dengan apa yang mereka keinginkan. Karena mereka itu Pak beriman, berhujjah dengan ayat suci mereka sesuai dengan kepentingan mereka, tidak sesuai dengan kebenaran yang ada pada ayat Al-Quran tersebut, sehingga mereka otak-atik. Bahkan mereka juga menjual ayat suci yang telah Allah turunkan kepada mereka thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Kemudian Bapak Ibu, kita kembali kepada perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Imam Ibnu Katsir, afatatma'una, apakah kalian mengharapkan, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman,
ayyuminu lakum, supaya mereka orang-orang Yahudi tersebut beriman kepada kalian. Jangan harapkan lagi, karena mereka orang-orang Yahudi itu, orang-orang kafir itu, ya, mereka itu memang sulit untuk diharapkan keimanannya. Ai yang qadu lakum bil ta'ah. Apakah kalian wahai orang-orang yang beriman, itu maknanya afataqma'una ayyuminu lakum, supaya mereka beriman kepada kalian. Maksudnya yanqadu lakum bil ta'ah, supaya mereka tunduk kepada kalian wahai kaum muslimin dengan taat terhadap rasul kalian. Haulai, mereka adalah, ya, mereka orang Yahudi di sini, mereka adalah al-firqatud dhallatu minal yahud, kelompok sesat dari kalangan Yahudi, kata Imam Ibnu Katsir. Memang orang Yahudi itu ada nggak yang beriman, Pak? Ada, seperti Waraqah bin Naufal. Jadi orang Yahudi yang sebelumnya mereka ahlul kitab, faham isi Taurat, kemudian datang Rasulullah, kemudian mereka betul jujur mencari kebenaran. Oh, benar ya, apa yang disampaikan oleh Muhammad, masuk Islam mereka. Inilah orang Yahudi yang dikatakan oleh Al-Quran, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang Shaibun, ya, kemudian mereka beriman, ya, beramal saleh, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Ini orang Yahudi seperti ini. Jadi orang Yahudi ahlul kitab yang beriman kepada Rasul SAW, itu orang Yahudi ya. Tapi kalau Yahudi yang sekarang tidak ada lagi, Pak. Yahudi yang mengingkari kenabian Rasulullah, kenabian Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad SAW, ini seperti yang Allah firmankan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, Majusi. Dan orang-orang musyrik, mereka kalau tidak bertaubat, tidak masuk Islam, mati dalam kekufuran mereka, fi nari jahannam, mereka pasti selama-lamanya di neraka jahannam. Jadi orang Yahudi itu berkelompok-kelompok betul. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis perpecahan umat. Ada hadis Nabi, para ulama menyebutnya dengan istilah hadis iftiraqul ummah. Hadis tentang perpecahan umat. Di awal hadis Rasul menjelaskan tentang kelompok Yahudi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad dan lain-lain di sahih. Kata Nabi SAW, sataftariqul yahudu ila wahidin wa sab'ina firqatan. Umat Yahudi berpecah menjadi 71 firqah. Wasataftariqul nasara ila 72 firqah. Umat Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati ila 73 firqah, kulluhum fin nari illa wahidah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu firqah. Ditanya dalam hadis yang lain, sahabat bertanya, "Wa man hum ya Rasulullah?" Siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan al-jamaah. Mereka adalah jamaah, kelompok Rasul dan para sahabatnya. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Nabi sifat mereka, hum mithlu ma kana alaihi hum mithlu ma kana ya alaihi al-ashabi nam al-yauma atau kama qala Nabi sallallahu, yang mananya mereka adalah seperti, ya, para sahabatku dan aku pada hari ini, yakni pada hari Nabi menyampaikan hadis ini. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan hum sawadul a'zam. Hum as-sawad. Sawad itu artinya apa? Ya, bentuk muannas dari kata aswad. Sawad, ya. Sawad itu kelompok yang besar, yang menghitam banyak dia. Itu namanya as-sawadul a'zam. Jadi ada 3 tafsir penjelasan tentang satu kelompok yang selamat dalam hadis itu. Yang pertama al-jamaah, yang kedua hum mithlu ma alaihi
ana wa ashabil yaum, yang mengikuti yang sama dengan cara beragamanya Nabi dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, kelompok besar. Dan ketiga pemahaman ini dijelaskan oleh Ustaz Firanda Adirja dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah 5 jilid Pak ya. Pada jilid yang pertama itu beliau jelaskan syarah hadis tentang perpecahan umat itu, ketiga-tiganya tidak kontradiktif, saling menguatkan. Yang dimaksud dengan mereka adalah kelompok besar dari umatku, karena memang ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi, kebanyakan yang mayoritas umat Islam adalah Nabi dan para sahabat. Jadi mayoritas umat Islam yang disebutkan oleh Nabi sebagai ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mayoritas umat Islam di masa siapa? Di masa Nabi. Karena di masa Nabi itu mayoritas umat Islam itu mereka lurus akidah. Beda dengan masa sekarang ya, yang sudah jauh dari masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali kepada perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, haula'il firqatud dhallatu minal yahud. Mereka adalah firqah sesat, kelompok sesat dari kalangan Yahudi. Alladzina syahada aba'uhum minal ayati al-bayyinati ma syahaduhu thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Yang mana ayah-ayah mereka, buyut-buyut mereka, nenek moyang mereka telah menyaksikan ayat-ayat Allah yang jelas. Jadi orang Yahudi itu Pak di masa Nabi Musa telah menyaksikan kebesaran Allah. Telah Allah jelas, telah Allah tampakkan kebesaran Allah kepada mereka. Contoh, ya orang Yahudi sebagaimana ayat sebelumnya yang telah kita jelaskan pengikut Nabi Musa ya. Mereka ya mengatakan, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Kemudian setelah itu mati mereka disambar petir. Kemudian setelah itu Allah hidupkan kembali mereka. Nggak mampu kalian itu melihat Allah di dunia ini. Maka Nabi Musa pun kepingin Pak ya, karena melihat umatnya itu pingin lihat Allah, kepingin juga Nabi Musa, nggak mampu. Ketika ya Nabi Musa meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah tampakkan kebesarannya, cahayanya. Ketika cahaya Allah ingin ya Allah tampakkan, gunung yang di depan Nabi Musa meletus. Ya. Hancur lebur. Ini dia yang diberikan oleh Allah, nggak mampu. Makanya Allah itu nggak bisa dilihat di dunia. Lam tarani. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ketika Nabi Musa ingin lihat Allah, zat Allah di dunia, maka Allah mengatakan lam tarani. Engkau tidak akan mampu di dunia selama-lamanya melihat. Namun kita hanya bisa melihat Allah di mana Pak? Di surga. Karena di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita nanti adalah ketika bisa memandang wajah Allah di surga. Mau dapat melihat wajah Allah? Mau dapat? Kalau mau jangan ngantuk-ngantuk ya. Masya Allah. Mau katanya. Ya Pak, semangat Pak. Karena Rasul menyuruh kita semangat. Bukan kata saya. Nabi mengatakan apa? Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Ibnu Tirmidzi. Ihris ala ma yanfa'uk. Dalam hal yang bermanfaat bagi kita, ihris, semangatlah kata Allah. Jangan letoy, jangan loyo Pak. Ya. Nah, contoh Pak, ada contoh ini logika sederhana seperti ini. Kepada jemaah masjid Nurul Musta'idin mengatakan, saya akan menyampaikan ya ultimatum, saya akan menyampaikan materi lah gitu. Bagi siapa gitu ya, yang betul-betul fokus menyimak apa yang saya sampaikan, dapat duit 1 juta. Nanti saya tanya nih, paham nggak materi saya? Semangat nggak kita kira-kira? Semangat loh Bang? Semangat. Kenapa? Karena ada reward, ada iming-iming janji dari siapa Pak? Dari ini janji dari Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Ihris, semangatlah kalian terhadap sesuatu yang bermanfaat bagi kalian.
Pengajian manfaat nggak Pak? Bermanfaat. Berarti pengajian juga Nabi secara tidak langsung mengatakan, menyuruh kita untuk semangat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semangat Pak. Ngantuk Pak Ustadz, ya kita lawan. Kita lawan Pak. Ya, karena memang setan dari kalangan jin Pak ya, itu akan senantiasa menggoda kita, ya. Akan menghalangi kita dari kebaikan apapun, dari pahala apapun. Nah, tahajud nantilah ya, masih panjang waktu. Dan alarm sudah dipasang jam 2 nih Pak, bangun jam 2. Ya. Sudah mekah alarm gitu. Oh, masih jam 2. Matikan dulu. Bunyi lagi jam 3. Oh, masih jam 3. Kata setan Pak, nantilah ya. Ya. Waktu masih panjang. Jam 4, nantilah sekali makan belum azan. Ya kan? Azan. Keburu azan Pak ya. Anak jadi sholat itu Pak, itu perangainya setan. Jadi setan itu ingin kita luput dari kebaikan. Pas mengaji dibuatnya ngantuk Pak. Oh, pas malas WA kawan, masya Allah sejam ngantuk-ngantuk. Tapi kalau pengajian subhanallah, itu luar biasa. Ya, konspirasi setan. Memang gitu Pak, setan itu. Tipu dayanya luar biasa Pak. Setiap saat setan itu, karena setan itu mengalir dalam darah kita. Ini kata Nabi yang mengatakan seperti itu. Inna syaitan yajri ala bni Adam majrad dam, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya syaitan itu kata Rasulullah itu mengalir di aliran darah anak Adam. Termasuk saya juga Pak. Bagaimana kita tahu setan sedang menggoda kita? Lihat, menunda-nunda sholat. Setan, ya siapapun Pak, termasuk syekh juga, ya banyak setannya yang mudah. Kita semua Pak, ya. Seperti itu Pak. Kalau malas kita nak bangun tidur untuk sholat, nak baca Al-Quran malas, ya, itu ketahuilah itu godaan setan. Tapi kalau seandainya kita semangat, ya, nak pengajian semangat, nak baca Al-Quran semangat, ketahuilah Pak, itu adalah bisikan malaikat yang yang memotivasi kita untuk beramal soleh. Ini Pak, begitu saja untuk mendeteksinya, apakah ini dari syaitan atau dari malaikat. Kalau menyuruh kita berbuat baik, ya seperti ada semangat kita Pak ya, masya Allah, yang menggerakkan kita, masya Allah ya, untuk sholat semangat, baca Quran semangat, bersedekah semangat, kita wilayah itu bisikan ya dari malaikat. Tapi kalau untuk maksiat, nampak wanita, nauzubillah, buka aurat, menarik hawa nafsu, katanya tengoklah rugi gitu. Nah, itu setan Pak, dipastikan itu adalah bisikan syaitan. Maka kita lawan. Kalau kita tinggalkan itu, dicatat pahala oleh Allah. Karena meninggalkan sesuatu karena Allah itu ya berpahala. Maka wajib hukumnya Pak. Meninggalkan maksiat hukumnya Bapak wajib, melakukannya haram. Ini Bapak Ibu yang di Allah rahmati. Kita kembali kepada pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ya, ayah-ayah mereka telah menyaksikan daripada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, ya. Seperti orang Yahudi di kalangan Bani Israel, ya, di kalangan pengikut Nabi Musa, itu kan Yahudi tulen itu ya. Nah, itu nenek moyang Yahudi di masa Nabi. Karena jarak antara Nabi Musa ke Nabi itu kan ratusan tahun, Pak. Nenek moyang mereka, ayah-ayah mereka terdahulu telah menyaksikan ayat-ayat Allah yang jelas. Masyahadu, apa? Seperti apa yang mereka saksikan juga. Kemudian apa yang terjadi Pak? Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Kemudian mengeraslah hati mereka setelah itu. Ya. Setelah mereka menyaksikan, ketika mereka menyaksikan kebesaran Allah, banyak sekali Allah tampakkan kebesaran Allah kepada Nabi Musa dan pengikutnya Yahudi, ya. Dari kalangan Bani Israel banyak sekali Pak. Seperti Allah selamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya. Allah tampakkan kebesaran Allah ketika Allah rubah
ya, laut yang tadinya cair, ya Allah belah dengan Allah menyuruh Nabi Musa, idrib bi'asaka, pukul dengan tongkatmu, terbelah air laut. Itu kan tanda kebesaran Allah luar biasa. Sebelumnya tongkat Nabi Musa Allah ubah menjadi ular. Itu kan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah tampakkan kepada nenek moyang orang Yahudi. Namun setelah mereka menyaksikan kebesaran Allah, ayat-ayat Allah itu Pak, mengeras hati mereka, membatu hati mereka. Ini menunjukkan Bapak Ibu, iman itu bisa turun grafiknya, bisa pula naik. Makanya Ahlussunnah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Bismillah. Iman itu naik turun. Kalau seandainya tidak kita asah terus iman kita, tidak kita perbaharui terus keimanan kita, Pak, maka lambat laun iman itu bisa turun. Ya. Apa penyebab iman itu menurun, Pak? Bahwa usul bil maksiyah. Menurunnya iman itu karena maksiat. Pengajian jarang, sholat pun telat-telat, ya. Maksiat jalan terus, itu Pak yang menyebabkan iman itu, dan hati lama kelamaan mengeras, lama kelamaan mati. Itu yang terjadi pada umat Nabi Musa. Sehingga saking parahnya umat Nabi Musa, Pak, telah Allah selamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, nampak orang musyrik menyembah anak lembu. Minta pula, ya Musa ij'al lana alihah. Ya, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan kami patung sesembahan, Tuhan yang disembah selain Allah. Sebagaimana orang musyrik itu punya banyak patung-patung. Marah betul Nabi Musa. Kemana otak kalian kan gitu ya? Sudah jelas Allah menunjukkan keagungannya, ayat-ayatnya. Kalian minta menjadi musyrik pula sebelumnya telah Allah selamatkan. Ini Pak, mengeras hati mereka sehingga mereka ingin melakukan perbuatan syirik. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi mereka disesatkan oleh kaum munafik di kalangan Bani Israil itu sendiri. Itu yang menyesatkan umat Nabi Musa. Itu bisa kita baca pada kisah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau membawakan ayat, lanjutan daripada ayat ini, wa qad kana fariqum minhum, dan sungguh sekelompok dari mereka orang-orang Yahudi tersebut, yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah, mendengar firman Allah, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka rubah firman Allah itu. Taurat, karena Taurat adalah kitab Allah, kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dan ini pegangan orang Yahudi. Ay yata'awwalunahu ala ghairi ta'wili. Apa yang dimaksud dengan mereka merubahnya? Mereka mentahrifnya. Kalau bahasa akademik mereka melakukan distorsi. Mereka melakukan apa? Distorsi, yaitu mereka rubah. Mereka selipkan hal-hal yang tidak ada pada Taurat. Mereka palsukan. Ini yang mereka lakukan oleh sekelompok ahlul kitab dari kalangan Yahudi tersebut. Yaitu yata'awwalunahu, mereka mentakwilnya. Ala ghairi ta'wilihi, tidak sesuai dengan takwil yang aslinya. Jadi mereka berusaha memberikan makna dari Taurat, namun makna yang tidak sesuai, karena takwil juga bermakna tafsir, pemahaman. Mim ba'di ma aqaluhu ay fahimuhu 'alal jaliyah, setelah mereka memahaminya, yaitu fahimuhu, mereka telah faham, telah mengerti mereka makna sebenarnya dari Taurat itu, 'alal jaliyah, terang, betul-betul mengerti mereka. Wa ma hadza yukhalifunahu 'ala basiratin, mereka telah mengetahuinya
makna yang sebenarnya, maksud yang sebenarnya dari Taurat tersebut, namun mereka menyelisih makna yang sebelumnya itu di atas basirah, di atas ilmu. Artinya Pak, orang Yahudi itu sudah tahu ilmunya, itu intinya. Orang Yahudi tersebut mereka sudah paham, sudah mengerti kebenaran. Akan tetapi karena mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti keinginan dunia mereka, maka kebenaran tersebut dia tidak mereka tonjolkan. Banyak orang sekarang tahu kebenaran Pak ya, namun kenapa mereka tidak mau menyampaikannya kepada umat? Karena mereka takut Pak, takut ditinggal sama umat. Sebagaimana Kiai Haji Idrus Ramli tahu tahlilan itu bid'ah munkar. Dalam kitab ulama Syafi'iyah kontemporer, ya, seperti dalam kitab I'anatul Talibin, syarah kitab Fathul Mu'in, ya. Ini kitabnya yang dipegang oleh mazhab Syafi'i kontemporer atau mazhab Syafi'i mutaakhirin. Itu jelas sekali penulis kitab mengatakan, ya, melakukan ngumpul-ngumpul, ya, di rumah orang yang sudah meninggal itu, ini termasuk bid'atun munkar. Ketika diskusi antara Kiai Haji Idrus Ramli dengan Ustaz Firanda waktu itu, beliau mengakui memang betul, ya. Akan tetapi itu sudah menjadi tradisi. Kalau seandainya kita larang tahlilan, ya, kita akan dimusuhi oleh masyarakat. Ketimbang kita dimusuhi oleh masyarakat, ya kita iakan saja, mantap, ya. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat, ya, senang sama kita. Ya, iya-iyakan saja apa kata masyarakat itu. Masyarakat tak syirik, ya mantap, ya. Jangan selisih masyarakat. Itu namanya main aman. Itu Pak diakui betul, bukan kata saya Pak, bisa dilihat di YouTube, ya. Ya, sudah direkam itu diskusi. Itulah yang terjadi. Begitulah karakter orang Yahudi Pak. Jadi orang Yahudi ini Pak, ya, masyarakatnya terlanjur sudah seperti itu kesesatannya, ya. Jadi mereka tidak ingin menyampaikan Taurat yang akan menyelisih budaya sesat kaumnya. Mereka tidak mau menyelisih masyarakat, ya. Karena kenapa Pak? Karena banyak faktor. Yang pertama faktor ekonomi. Kalau mereka menyampaikan ayat Allah Taurat yang menyelisih masyarakat, mereka nggak dapat uang lagi. Itulah sifat karakter orang Yahudi seperti itu. Mereka tahu kebenaran. Orang Yahudi itu paling tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi terakhir, nabi yang benar. Sudah diceritakan dalam Taurat, namun tidak berani mereka ungkapkan. Kenapa? Kalau mereka sampaikan, mereka akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Begitu juga ada sebagian orang, ya, mereka mengikut apa kata jamaah, padahal jamaahnya salah. Karena kalau disampaikan kebenaran, nanti jamaahnya pada minggat. Nah, nanti saya ditazir, ya, sama ikhwan saya, nggak ada lagi. Ya. Begitulah yang terjadi pada orang-orang tahziri hari ini. Sebenarnya ustaz-ustaznya tahu, ya, namun karena sudah ini dengan jamaahnya, nanti kalau saya bilang Ustadz Firanda itu bagus, ya, nanti saya ditazir pula oleh jamaah saya. Kalau saya ditazir oleh jamaah saya, siapa ya lagi yang mengikut pengajian saya? Ya. Kalau nggak ada pengajian, saya nggak ada pekerjaan lain Pak, ya. Di mana nanti masukan juga. Jadi bukan masalah ini sebenarnya, bukan masalah manhaj yang mereka itu, tapi masalah pemasukan. Itulah yang terjadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut, ya, ditazir oleh muridnya. Tambah banyak Pak ustaz-ustaz mereka kena tazir. Ada kemarin teman saya Ustaz Yusuf, ya, lulusan dari pondok pesantren Gresik, ya, binaan Ustaz Afifuddin itu. Beliau ngisi pengajian di Muarabunga. Mereka, ya, Ustaz Yusuf ini ditanya tentang zakir naik. Ustaz, bagaimana menurut zakir naik? Bagus, ya. Akhirnya Pak ditazir sama hebat sekali muridnya Pak, ya. Belum bisa bahasa Arab, Al-Quran belepotan, nah sudah mentazir ustadznya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Seperti itu Pak, yang menghancurkan dakwah.
Islam, dakwah sunnah itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak seperti itu yang terjadi di lapangan. Akhirnya sekarang teman-teman itu sama-sama mereka cakar-cakar. Iya, nauzubillahi min dzalik. Maka untuk itu Pak, kita mesti menguatkan diri dengan ilmu. Kita mengenal ahlu sunnah itu dengan ilmu, Pak. Bukan ikut-ikutan apa kata orang, apa kata ustaz, bukan. Tapi kita memahami kaedahnya, prinsip beragama yang benar itu kita paham. Sehingga kita tidak taklid. Banyak menyebab kerusakan itu ya taklid. Ini taklid di ustaz. Kata ustaz, kami untuk simpulan itu lah bukan sunnah lagi. Seolah ustaznya itu nabi, Pak ya. Iya, seolah ustaznya itu barometer kebenaran. Bukan. Barometer itu Al-Quran dan Sunnah, dalil. Ustaz itu hanya menyampaikan dalil. Gitu. Apa beda nanti kita dengan orang sufi ya? Kiainya apa kata kiai ya? Kata kiai A ya Allah. Itulah guna kita belajar Pak ya, supaya kita tidak taklid, kita bisa menganalisa. Ustadznya itu menyampaikan itu dianalisa. Apa yang disampaikan betul enggak kata ustadz ini? Ya kan? Simpulan itu sudah hizbi sekarang. Betul enggak hizbi seperti itu? Nah, ya. Enggak bisa ya. Kita taklid dengan satu ustadz ya sehingga kita enggak tahu dasarnya apa. Jangankan ustadz Pak, sekelas Imam Syafi'i saja enggak boleh beliau muridnya taklid. Makanya Imam Syafi'i itu populer kata-katanya, la tuqalliduni, jangan kalian taklid kepada. Taklid itu artinya apa? Makan kata mentah-mentah tanpa tahu dalil yang disampaikan, hujah, argumentasinya. Wala tuqalliduni wala tuqallidu Ahmad wala Malik wala Abu Hanifah. Jangan taklid kepadaku, jangan pula kepada Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Wa khudhu min haitsu akhadhu. Ambillah pendapat mereka itu sesuai dengan apa dalil mereka. Karena Imam Syafi'i mengatakan, populer dengan perkataan beliau, idza shahal hadisu fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah madhhab. Artinya apa? Kalau kalian tahu dalil yang aku sampaikan dari pendapat itu sahih dalilnya, hadisnya, kalian paham, itulah madhhab. Enggak boleh taklid pada siapapun, enggak boleh. Jangankan ustaz-ustaz sekarang, Pak. Imam Syafi'i saja enggak ada yang nandingi sekarang, Pak. Beliau itu sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Sekarang nggak ada yang mencapai derajat itu. Luar biasa, disepakati ulama. Bahkan beliau penulis kitab usul fikih pertama dalam bentuk kitab Ar-Risalah. Dari kitab beliau itu ulama menulis ya kitab-kitab usul fikih yang lainnya. Beliau dihormati, dihargai, luar biasa ilmunya. Nah, beliau saja apa? Nggak boleh orang taklid sama beliau. Apalagi kita ini siapa? Kita yang punya ilmu sangat sedikit sekali Pak ya. Ya. Maka untuk itu jangan taklid. Taklid itu apa Pak? Mengambil suatu pendapat tanpa tahu alasan pendapat tersebut. Harus kita pelajari Pak. Siapapun dia, nak saya, nak ustadz yang lain, siapapun Pak. Kita jangan makan mentah-mentah apa yang dia sampaikan sampai kita mengetahui dari mana ya dalilnya. Kan gitu. Ini ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi itu seperti itu Pak ya. Mereka telah mengetahui kebenaran namun mereka mentahrif kebenaran tersebut. Wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahui kebenaran itu. Annahum mukhti'una fi ma dhahabu ilaihi min tahrifihi wa ta'wilihi. Wa hadzal maqamu syabihun biqaulihi ta'ala, dan mereka itu salah, orang Yahudi itu telah salah, jatuh ke dalam kesalahan terhadap apa yang mereka ya lakukan ya, berupa melakukan tahrif, menyelewengkan dan mentakwil ayat Allah, Taurat yang Allah turunkan kepada mereka tidak sesuai dengan kebenarannya. Wa hadzal maqam syabihun biqouli ta'ala. Hal ini ya, kondisi ini persis seperti yang Allah firmankan dalam ayat lain, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 13.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i." Fabima naqdihim, maka disebabkan apa yang mereka lakukan berupa ya tidak mematuhi perjanjian mereka yang kepada Nabi Musa. Mereka tidak mematuhi perjanjian mereka kepada Nabi Musa dan kepada Allah. La'annahum, kami laknat mereka, kata Allah. Allah laknat orang Yahudi. Waja'alna, dan kami jadikan qulubahum, hati mereka, qasiyatan, mengeras, membatu. Apa yang menyebabkan Allah jadikan hati mereka membatu dan Allah laknat mereka, sehingga dengan itu mereka mengingkari perjanjian mereka? Karena yuharrifunal kalimah, karena mereka itu melakukan tahrif, distorsi. Mereka tidak jujur ketika menyampaikan ayat Allah. Taurat yang mereka pahami kebenarannya, mereka selewengkan maknanya. Yuharrifunal kalimah, mereka telah menyelewengkan kalimat firman Allah amma wadhihi, dari yang kebenarannya, dari tempat kebenarannya, dari tempat yang semestinya dipahami seperti itu, mereka selewengkan. Jadi menyelewengkan itu dua. Menyelewengkan itu kalau bahasa Arabnya tahrif, harrafa yuharrifu tahrifan, menyelewengkan kebenaran Dan ini dilakukan juga oleh orang-orang banyak juga pengikutnya, Pak. Iya. Orang 3 tahun pernah gila, tiba-tiba punya pondok pesantren, menguasai bahasa sampai bahasa 10 tahun ya. Na'udzubillah. Banyak pengikutnya, Pak, asal-asalan. Na'udzubillah, Pak, ya. Rasul bersabda, katanya, inna mawliha, apa artinya, Pak, ya? Itu dianggu-anggu orang benar. Na'udzubillah. Ini betul-betul telah menyesatkan. Ini sesat dan menyesatkan. Kalau hanya sekedar sesat, Pak, masih sedikit mudaratnya. Namun yang parah itu sesat dan juga menyesatkan orang lain. Ini, Pak, ini luar biasa, ya. Masuk apa, Pak? Masuk apa? Iya. Baik, ya, karena sudah masuk waktu, ya, mungkin kita cukupkan sampai dahulu pengajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, jadi kita, Bapak Ibu, masih menjelaskan tafsir Imam Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat berapa tadi, Pak? Ayat 75. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.